Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya MVK Fahamsyah dengan NIM 20410107008. Di sini saya bersama dengan kawan saya yaitu Lutfi Cahya Kurniawan yang akan menjelaskan tentang text editor. Apa itu text editor? Text editor adalah program pengolah kata apapun yang dapat Anda gunakan untuk mengetik, mengedit, memasukkan, mengubah, menyimpan, dan biasanya mencetak teks dalam bentuk karakter maupun angka, masing-masing dikodekan oleh komputer dan perangkat input, dan outputnya diatur agar memiliki arti bagi pengguna atau program lain. Selain teks normal atau teks biasa, text editor juga bisa digunakan untuk menulis program dengan mengetik setiap baris kode. Selain itu, programmer bisa menyimpan file dengan ekstensi atau format yang sesuai, misalnya .java untuk Java, .php untuk PHP, .html untuk HTML, dan lain sebagainya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Sebelumnya, saya Lutfi Cahya Kurniawan dengan NIM 20410107006. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah text editor. Untuk sejarah text editor sendiri, yang pertama yaitu adalah editor line atau baris, yang mana berorientasi pada terminal gaya teleprinter atau mesin ketik tanpa tampilan. Ketika terminal komputer dengan layar video menjadi tersedia dan dapat digunakan, teks atau text editor berbasis layar menjadi umum. Kemudian salah satu editor full screen atau layar penuh paling awal sendiri adalah O26, yang mana ditulis untuk konsol operator komputer seri 6000 CDC pada tahun 1967. Editor layar penuh lainnya yaitu seperti VI, yang mana ditulis tahun 1970-an. Ini masih merupakan editor standar pada sistem operasi Unix dan Linux. Juga yang ditulis pada tahun 1970-an yaitu ada UCSD Pascal Screen Oriented Editor, yang dioptimalkan baik untuk kode sumber identasi maupun teks umum. Selanjutnya ada Emacs, yang mana salah satu proyek software atau perangkat lunak bebas dan sumber terbuka pertama yang merupakan editor full screen atau real time lainnya. Kemudian kemudahan penggunaan dan kecepatan editor layar penuh atau dibanding dengan editor berbasis baris atau lini memotivasi banyak pembelian awal terminal video. Dan text editor sendiri digunakan hingga sekarang ini, terutama di tahun 2020, baik untuk menulis kode ataupun mengedit teks lainnya pada file. Kegunaan dari text editor. Untuk yang pertama yaitu menulis kode program. Text editor digunakan untuk membuat atau mengedit file salinan sederhana, misalnya daftar pekerjaan hari ini atau catatan singkat lainnya. Untuk programmer, text editor juga dapat digunakan sebagai penulisan kode program. Untuk yang kedua yaitu mencari kata pada sebuah file ataupun folder. Dalam mengolah banyak teks, fitur Find or Search merupakan fitur wajib bagi sebuah text editor. Tentu saja mudah untuk membuka sebuah file pada text editor dan mencari sebuah kata yang diinginkan dengan fungsi Find or Search tersebut. Namun, bagaimana jika kalian ingin mencari file mana saja yang mengandung makna tertentu? Membuka file satu per satu tentu merupakan pekerjaan merepotkan, padahal kasus ini sering terjadi pada aktivitas sehari-hari. Dengan text editor dapat dengan mudah dilakukan, yaitu melalui menu search. Untuk yang selanjutnya yaitu mengurutkan data yang ada. Pada umumnya, mengurutkan data pada programmer yaitu berkaitan dengan angka atau numerik, semacam mengurutkan angka dari yang terbesar sampai yang terkecil maupun sebaliknya dari yang terkecil maupun yang terbesar. Tapi memang ada kalanya Anda sebagai programmer juga ingin mengurutkan data teks sesuai keperluan pribadi dengan urutan khusus. Disinilah text editor tingkat advance juga dapat berfungsi untuk mempermudah pekerjaan Anda. Untuk yang keempat atau yang terakhir yaitu membandingkan satu file dengan yang lainnya. Misal Anda punya dua file nih yang sekilas tampak sama saja, namun terdapat perbedaan konten dari sebuah file tersebut yang sulit untuk dilacak secara manual. Nah, dengan begitu Anda tentu perlu bantuan dari sebuah tool
Untuk membandingkan dan menunjukkan apa perbedaan dari kedua file tersebut, ini juga merupakan peranan dari text editor. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam text editor. Yang pertama ada line editor, yang mana kita tidak dapat memiliki urutan karakter yang mengalir bebas, yang mana jenis ini akan mengurus hanya satu baris saja. Untuk contohnya sendiri yaitu seperti teleprinter, Edilin, dan Teko. Untuk yang kedua ada stream editor. Dalam jenis aliran atau stream editor ini, file diperlakukan sebagai aliran atau urutan karakter yang berkelanjutan alih-alih nomor baris, yang mana berarti di sini Anda dapat mengetik paragraf. Untuk contohnya sendiri seperti editor set pada sistem operasi Unix. Yang ketiga yaitu ada screen editor. Dalam jenis editor ini, pengguna dapat melihat kursor layar dan dapat membuat operasi salin, potong, tempel dengan mudah atau yang sering kita sebut dengan copy paste. Hal ini terbilang sangat mudah untuk menggunakannya, yang mana bersamaan dengan pointer mouse. Adapun contohnya dari screen editor sendiri yaitu seperti aplikasi VI, Image, dan Notepad. Itu yang keempat ada word processor. Word processor sendiri atau yang kita sebut dengan pengolah kata, yang mana ini mengatasi keterbatasan editor screen atau layar, serta memungkinkan seseorang untuk menggunakan beberapa format, yang mana untuk menyisipkan gambar, file, video, menggunakan font, ukuran, fitur, style, atau gaya, yang mana terutama berfokus pada natural language atau bahasa alami. Untuk contohnya sendiri ada seperti Microsoft Word, WPS Office, Word, dan lain sebagainya, yang mana sering kita gunakan untuk mengerjakan tugas. Untuk yang kelima ada struktur editor. Struktur editor sendiri yaitu editor struktur yang mana pengedit yang berfokus pada bahasa pemrograman, yang mana ini menyediakan fitur untuk menulis dan mengedit kode sumber. Untuk contohnya sendiri seperti aplikasi Dreamweaver dan NetBeans ID serta Gedit. Untuk yang keenam ada full screen editor. Full screen editor sendiri atau yang kita sebut dengan distraction free, yaitu adalah pengedit teks yang menempati tampilan penuh dengan tujuan mengesampingkan pengguna dari OS dan aplikasi lain, yang mana ini membantu pengguna untuk fokus pada penulisan saja dan tidak terganggu oleh aplikasi lain dan antarmuka yang berantakan. Dan seringkali editor layar penuh memiliki latar belakang gelap dan bidang teks dengan teks warna terang. Untuk contohnya sendiri yaitu seperti program Xma, Codiroom, dan Focuswriter. Itu yang ketujuh ada multiple window editors, yang mana editor ini adalah pengedit yang memungkinkan Anda untuk mengerjakan lebih dari satu file sekaligus dan memotong serta menempelkan teks dari file ke file lain melalui editor ini, yang mana lebih menarik dan meletakkannya. Untuk contohnya sendiri adalah Buffer. Berikut akan disajikan beberapa text editor yang paling sering digunakan. Yang pertama yaitu Sublime Text. Untuk kelebihan yang paling menonjol dari aplikasi ini adalah aplikasi yang ringan, tidak memakan banyak RAM atau sumber daya. Untuk yang kedua, split mode bisa membuka 2-4 kolom, 4 grid, dan 2-3 row editor dalam sekali membuka aplikasi. Artinya, kita bisa membuka 2 atau lebih sekaligus program dalam waktu bersamaan tanpa harus berpindah-pindah tab. Untuk yang ketiga, multi selection. Kemampuan untuk bisa merubah beberapa kode di baris atau kolom yang berbeda dalam waktu bersamaan. Untuk yang keempat, command palette. Bisa mengakses file shortcut dari Sublime Text
Untuk menjalankannya, kalian tinggal klik di keyboard Ctrl plus Shift plus P. Yang selanjutnya sudah mendukung banyak platform. Dan untuk kekurangannya, Sublime Text adalah aplikasi yang berbayar, tidak gratis. Ada juga beberapa plugin Notepad++ yang belum ada di Sublime Text. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang mana kelebihan dan kekurangan text editor. Di sini saya akan memberikan contoh yang offline. Di sini ada Notepad. Dari Notepad sendiri memiliki kekurangan dan kelebihan. Untuk kekurangannya yaitu yang pertama, Notepad tidak dapat menampilkan dengan baik perpindahan baris teks atau line ending yang ditulis dalam format unique atau LF ataupun match CR. Notepad hanya dapat menampilkan line ending dalam format Windows atau CR plus LF sendiri. Untuk kekurangan yang kedua yaitu tampilan dan dukungan fitur yang sangat sederhana, yang mana menyebabkan para programmer lebih memilih software editor text search versi yang lebih ramai fiturnya, terutama fitur penandaan sintaksnya yang lebih jelas untuk memudahkan pekerjaan mereka dalam hal coding. Untuk kelebihan dari Notepad sendiri yaitu yang pertama, tampilannya simpel atau sederhana serta menu programnya mudah dipelajari. Untuk kelebihan yang kedua yaitu Notepad dapat digunakan untuk membuat program-program berskala kecil berbasis DOS atau command prompt. Untuk selanjutnya yaitu Visual Studio Code. Kelebihannya, Visual Studio Code adalah aplikasi yang sifatnya gratis tanpa berbayar. Untuk yang kedua, fungsi emot sudah terinstall otomatis. Fungsi emot sendiri untuk mempercepat penulisan bahasa pemrograman. Yang ketiga yaitu fungsi linter dan IntelliSense sudah terinstall secara otomatis. Linter berfungsi untuk mengecek error atau tidaknya pada program, sedangkan IntelliSense berfungsi untuk memberikan saran apa yang akan diketik selanjutnya pada saat penulisan program. Yang selanjutnya, mudah untuk mencari extension yang dibutuhkan. Untuk kekurangannya yaitu slow mode, artinya untuk membuka dua atau lebih sekaligus pemrograman dalam waktu bersamaan tanpa harus berpindah-pindah tab memerlukan waktu yang lama. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan menyebutkan kelebihan dan kekurangan dari text editor yang berbasis online, yaitu tentang JavaScript. Untuk JavaScript sendiri memiliki kekurangan dan kelebihan. Untuk kekurangannya yang pertama yaitu JavaScript tidak dapat untuk membaca atau menulis file, yang mana hal ini dimaksudkan untuk alasan keamanan. Untuk yang kedua, JavaScript tidak dapat digunakan untuk aplikasi jaringan karena kurangnya ketersediaan untuk hal itu. Untuk kekurangan yang ketiga yaitu JavaScript tidak dapat melakukan multi-threading, yang mana JavaScript tidak mengizinkan program untuk berjalan terus apabila ada bagian program tersebut diblok atau sedang dalam keadaan menjalankan operasi yang lama. Untuk yang selanjutnya, JavaScript bergantung pada implementasi web browser. Dari kelebihan JavaScript sendiri yaitu yang pertama, sangat ringan, yang mana JavaScript adalah bahasa pemrograman yang berbasis client side. Yang kedua, interaksi data yang kecil dengan server, artinya kita dapat memvalidasi inputan pengguna sebelum mengirim data ke server apabila menggunakan JavaScript. Untuk yang ketiga, umpan balik data langsung ke pengunjung website. Dengan menggunakan JavaScript, pengunjung tidak perlu menunggu untuk memuat ulang halaman website ketika pengunjung lupa memasukkan data yang kurang lengkap. Untuk yang keempat, mudah dipelajari, yang mana JavaScript memberikan kemudahan untuk scripting meskipun masih awam di dunia pemrograman. Untuk yang atau yang kelima, interaktif yang meningkat, yang mana JavaScript mendukung antarmuka halaman website yang berinteraksi langsung dengan pengguna ketika pengguna menggunakan keyboard atau mouse dalam memproses data. Untuk yang keenam, dapat dikolaborasikan, yang mana JavaScript sendiri yaitu tidak sombong, yang mana dia mampu berkawan dengan aplikasi lainnya seperti PHP. Kelebihan macam ini yang membuat pekerjaan developer menjadi lebih cepat atau cepat selesai.
Jika ada fungsi yang tidak mampu dilakukan oleh PHP, jalankan saja pakai JavaScript. Untuk yang terakhir, interface yang lebih kaya, yang mana JavaScript dapat digunakan untuk menginput data seperti drag and drop. Baik, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau kurang sempurna dalam hal presentasi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.